Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membahas babu haqqil jar wal wasiyati bih. Bab hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepadanya. Kita telah membaca surah An-Nisa ayat 36 dan hadis pertama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril. Ma zala Jibrilu yusini bil jar. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku bil jar, tentang tetangga. Hatta wanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira bahwa tetangga itu masuk dalam ahli waris, penerima waris. Nah, di sini pertama menjelaskan tentang wasiat. Ya. Wasiat itu pesan penting. Ya, itu yang disebut dengan wasiat, pesan penting. Biasanya wasiat ini masuk dalam pembahasan orang yang akan meninggal dunia. Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan saat hendak kematian maka kita disuruh untuk berwasiat. Ya, tetapi wasiat ini berlaku untuk umum. Termasuk di dalamnya wasiat itu adalah untuk orang yang akan bepergian, disunnahkan untuk berwasiat. Untuk orang yang akan safar, apalagi safarnya itu sampai 2 hari, ya, maka dianjurkan, disunnahkan untuk berwasiat. Karena safar itu resikonya banyak. Ya. Dengan apapun. Ya. Dengan pesawat, dengan kapal, dengan mobil, ya safar itu besar risikonya. Maka disunnahkan berwasiat. Wasiat secara umum, wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Dan wasiat secara khusus dianjurkan orang yang akan bepergian berwasiat. Kaitannya dengan harta, jika saya nanti mengalami begini dan begitu, maka untuk wasiat kaitannya dengan harta tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, misalkan saya punya uang 100 juta, kalau saya nanti meninggal, kamu sedekahkan misalkan 50 juta, tidak boleh. Ya, dia boleh, jangan lebih dari 1/3.
Berarti paling banyaknya 30 juta dari 100 juta. Kalau 1 miliar ya 300 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya, misalkan saya punya uang tadi, ya contoh 1 miliar, ini saya akan pergi jauh. Jika nanti terjadi ya apa ya sampai mohon maaf meninggal, maka sebelum kalian bagi waris, maka kasih dulu anak terakhir, anak bungsu. Ya, misalkan tadi 100 juta, kasih dulu 100 juta, baru 900 jutanya dibagi waris. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena anak bungsu itu masuk dalam penerima waris. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga untuk orang lain, ya, atau untuk pondok, untuk masjid. Nah, ketika ahli waris tidak boleh, berapapun jumlahnya. Itu yang disebut dengan wasiat. Ya. Nah, wasiat umum, nah, termasuk wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sering disampaikan adalah bagaimana Nabi kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira, saya menduga bahwa tetangga itu masuk dalam penerima waris. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya mereka tidak masuk. Ya. Mereka tidak masuk. Karena penerima waris itu sudah jelas dari nasab, ya. Bahkan kalau anak kemudian dia murtad, tidak boleh, ya, putus warisnya, hak warisnya. Yang kedua, anak meninggal lebih dulu dari bapaknya, maka dia juga tidak berhak mendapatkan waris, ya, meskipun ada anaknya, ya, anaknya bukan penerima waris, ya. Karena apa? Karena bapaknya lebih dulu meninggal dari yang punya uang. Ya, misalkan si A ya punya harta, dia punya anak 4. 1 dari 4 itu meninggal lebih dulu dari si A. Maka yang meninggal itu tidak berhak mendapatkan waris. Ya. Padahal anaknya. Ya. Nah, ini namanya ashabul furud, penerima waris. Ya, maka termasuk tetangga tidak masuk dalam penerima waris. Ya, dia tidak masuk. Tetapi mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga sudah bahas hadis kedua dari Abi Zarrin, Abu Zar Al-Ghifari, ya. Ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Zar, apabila kamu masak, ya, masak kambing, masak ayam, mungkin apa sekarang ya rendang atau apa saja, ya. Fa'akthir ma'aha, perbanyak ya bumbunya, perbanyak kuahnya. Ya. Wa ta'ahad jiranak. Usahakan tetanggamu kebagian dari apa yang kamu masak itu. Ya, jangan hanya kebagian baunya. Ya, jangan hanya kebagian ya, oh wangi apa itu? Oh itu lagi masak. Ya, apalagi sengaja ya bikin status. Ya, sengaja makanan bikin status. Ngeliatin kepada orang. Ya, itu nggak benar. Ya, sekedar mencium bau tidak boleh, ya. Maka bagaimana tetangga kita ikut merasakan, ya. Demikian juga hadis dalam riwayat Muslim hampir sama, ya. Hadis berikutnya
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini juga sudah kita bahas, ingin saya ulang sedikit. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ke 310 halaman 279. Ini 2 pekan lalu sudah saya bahas tapi ingin saya ulang sedikit. Wallah, demi Allah, la yu'minu. Wallah la yu'minu. Wallah la yu'minu. Ya, sampai ya 3 kali Nabi mengulang sumpahnya. Kita sampaikan pada 2 pekan yang lalu. Yang pertama tentang sumpah. Ya, sumpah dalam agama kita itu artinya pengagungan. Ya, maka yang disebutkan dalam sumpah hanya Allah. Selain Allah tidak boleh. Termasuk Rasulullah tidak boleh disebutkan dalam sumpah. Demi Allah, demi Rasul, nggak boleh. Ya, cukup Allah saja. Maka kita sampaikan 2 pekan lalu untuk mengulang. Seandainya ada orang bersumpah menyebut nama Allah tapi bohong, ya, itu masih mending dibanding dengan bersumpah menyebut nama selain Allah jujur. Ya, misalkan dia dituduh mengambil sesuatu, demi Allah bukan saya, padahal dia yang ngambil, ya, bohong dia. Tapi dalam sumpahnya menyebut Allah, itu masih mending, walaupun tidak boleh, tetap dosa besar. Ya, namanya sumpah palsu, dosa besar. Ya, tapi jauh lebih besar dosanya, ya, kamu yang mengambil, bukan saya yang mengambil. Memang bukan dia yang ngambil, tapi di dalam sumpahnya dia menyebut nama selain Allah. Lebih besar dosa yang kedua. Dosa yang pertama masuk al-kabair, tapi dosa yang kedua masuk dalam syirik. Ya, masuk dosa syirik, dosa yang kedua. Adapun yang pertama tidak masuk dalam syirik, tapi sama-sama dilaknat juga. Itu namanya yaminul ghamus, sumpah palsu, tapi tetap masih mending. Karena apa? Di dalam sumpahnya menyebut nama Allah. Maka jangan main-main dengan sumpah. Ya, terutama ya yang dianggap biasa ini, demi Rasul, ya, demi Allah, demi Rasul, itu nggak boleh. Ya, demi Muhammad nggak boleh. Cukup hanya Allah saja yang disebut dalam sumpah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tidaklah Rasulullah SAW bersumpah sampai 3 kali beliau, ya, menyebutkan sumpahnya, ya, melainkan yang datang sesuai itu sesuatu yang sangat penting. Ya, bahkan Nabi katakan la yu'minu. La yu'minu. Nah, la yu'minu di sini maknanya ada 2. Makna yang pertama adalah tidak beriman. Ya, makna yang kedua tidak sempurna imannya. Ya, tidak sempurna imannya. Khawatir kalau sampai yang pertama tidak beriman, artinya gugur imannya. Ya, tapi yang lebih kuat adalah imannya tidak sempurna. Beda dengan ketika Nabi katakan tidak ada wudhu yang tidak disebut nama Allah. Nah, di sini ulama maknanya 2, kata ulama, Pak. Jadi siapa yang berwudhu tidak menyebut bismillah dan dia sengaja tidak menyebut bismillah dalam wudhunya, wudhunya tidak sah. Ya. Tapi kalau dia lupa menyebut bismillah, wudhunya tidak sempurna. Ya, wudhunya tidak sempurna. Nah, hampir sama dengan hadis tadi. Ya, makna la yu'minu yang pertama tidak beriman. Ya, artinya kalau tidak beriman apa? Ya kafir. Dan makna yang kedua adalah tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Tetapi di sini makna yang terkuat tidak sempurna. Ya, artinya tidak sampai kepada apa tadi? Tidak sampai kepada kafir. Siapa yang tidak sempurna imannya? Ya, na'udzubillah min zalik, apalagi orang sampai kafir. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
orang yang tidak sempurna imannya adalah man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yakni orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya. Ya, ini tetangganya tidak aman. Nah, berarti kita katakan pada 2 pekan yang lalu, 2 pelanggaran yang dia lakukan. Pelanggaran pertama, kejahatan. Nah, kejahatan itu untuk dirinya. Ya. Nah, pelanggaran yang kedua, kejahatannya itu ya dirasakan juga oleh orang lain. Ya. Pelanggarannya itu dirasakan oleh orang lain. Akhirnya orang tidak tenang, orang tidak aman. Ya. Mungkin dia kerjaannya berantem sama istrinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berantem saja, pelanggaran untuk dirinya saja. Tapi kalau sudah berantem, suaranya keras, sampai teriak, maka pelanggarannya ini membuat tetangganya tidak aman. Ya. Kita contohkan lagi pada 2 pekan yang lalu, contoh musik. Ya. Musik, ulama mazhab sepakat tidak boleh. Ya. Nah, dia mendengarkan musik untuk dirinya, nah itu pelanggaran. Tapi kalau dia nyetel musik dengan keras, ya, sehingga tetangganya tidak bisa tidur, ya, ada di situ anak bayi, ya, akhirnya 2 pelanggarannya. Ya, pelanggaran pertama, pelanggaran mendengarkan musik berdasarkan jumhur ulama, kesepakatan para ulama bahwa musik tidak boleh. Ya, anggap saja Pak, dia termasuk yang tidak sependapat bahwa musik hukumnya haram, tapi paling tidak dia mengganggu orang dengan nyetel musik keras. Orang butuh tidur, ada orang pengen tidur, ya, susah tidur dengerin suara. Apalagi orang kayak saya, sebut saja kayak kita ini yang meyakini musik tidak boleh. Maka kalau dengar musik ya susah kita tidur. Ya, tiba-tiba ada tetangga nyetel musik keras. Ini kata Nabi tidak sempurna imannya. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai tidak beriman kan bahaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita harus hati-hati. Ya, mungkin barangkali di sini masih ada yang ya masih senang musik, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Jadi banyak dalil yang menjelaskan tentang ya buruknya musik ini, Pak. Paling tidak apa, Pak? Surah Luqman ayat 6. Ya. Paling tidak surah Luqman ayat 6. Musik itu disebut apa? Seruling syaitan. Ya. Seruling syaitan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ya. Bagaimana kalau tidak ada musiknya? Nah, dilihat liriknya. Ya, kalau liriknya berbau syirik, ya tidak boleh. Tapi kalau liriknya perjuangan, sepakat para ulama itu tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itulah apa tadi? Musiknya. Ini contoh. Tentu mungkin ada kejahatan-kejahatan lain. Ya, yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan, ya, dia apa namanya? Nanam pohon sehingga rantingnya ke jalan, rantingnya ke rumah orang. Ini juga termasuk tidak beriman karena terganggu orang lain. Atau ya apa namanya? Gentengnya itu sampai ke tembok rumah orang, apa namanya, sehingga ada air jatuh mengenai apa? Tembok rumah orang, dinding rumah orang. Ini juga termasuk dalam kaidah hadis ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayati li Muslimin, ya, kalau tadi tidak sempurna, ya, ini lebih berat lagi. Hadis yang berikutnya, la yadkhulul jannah. Ini lebih berat. Kalau tadi imannya tidak sempurna. Nah, kalau ini apa?
la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya. Siapa? Man, siapa? La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ketika tetangganya tidak aman dari pelanggarannya, dari kejahatannya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, maksud dari tidak masuk surga di sini juga harus diperjelas kata ulama. Tidak masuk surga di sini kalau dia pelaku syirik, ya jelas tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya. Kalau dia orang kafir, jelas tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jahat kepada tetangga, diperberat lagi siksanya oleh Allah dengan kejahatannya kepada tetangga. Kalau dia orang Islam, bukan pelaku syirik, meninggal dalam keadaan ya mengganggu tetangga, maka tidak masuk surga di sini maknanya lama masuk surganya. Dia akan disiksa dengan keburukannya kepada tetangga dengan siksa yang berat, ditambah lama masuk surganya. Kenapa? Karena tetap orang Islam akan masuk surga walaupun tadi itu mampir dulu ke neraka. Ya, jadi maksud tidak masuk surga ini artinya tidak langsung ke surga. Kecuali dia harus ya disiksa dulu. Ya, beda dengan orang kafir. Kemarin ada ceramah, ya nggak mungkin Thomas Alva Edison masuk neraka. Dengar nggak ceramahnya Pak? Ya, bagaimana kita yakin Thomas Alva Edison penemu lampu masuk neraka? Kita bisa wudhu dengan nyaman karena ada lampu. Ya, wah itu nggak sedeng itu orang. Ya, agak-agak itu. Nah itu nyari sensasi. Jelas orang kafir itu, orang kafir. Ya, kalau dia meninggal dengan kekafirannya, kekal di neraka. Ya, kecuali orang tertentu diantaranya Abu Thalib kekal di neraka tapi diperingan azabnya. Ya, kekal di neraka tapi azabnya diperingan. Nah, ada lagi yang ceramah, ya, kekal di neraka tapi diperingan azabnya karena senang kelahiran Nabi. Maka siapa yang merayakan Maulid Nabi diperingan azab, itu juga nggak benar. Ya, itu juga nggak benar. Ya. Nah, sebelum kita masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan Pak Haji. Nah itu Pak, andai kata orang tua saya meninggal keluar, ya, terus anak masih hidup, tapi terus ibunya meninggal, terus ibunya dapat enggaknya? Coba ulangi Pak. Andai. Orang tua udah meninggal, ya, punya anak, anaknya terus meninggal tapi punya anak, itu anaknya hasilnya itu dapat waris? Tidak. Siapa yang lebih dulu meninggal? Namanya bapak saya meninggal. Ya. Dia punya anak misalnya 8. Ya. Salah satu anak itu meninggal juga. Mana lebih dulu dari bapaknya bapak? Oh dapat dia, dapat. Ya. Yang tidak dapat itu penerima waris lebih dulu meninggal dari yang punya harta. Dan yang punya harta bapak. Ya, bapaknya meninggal lebih dulu dari 8 orang. Maka semua 8 orang itu kebagian waris. Nah, sebelum warisnya dibagi, salah satu dari 8 meninggal. Ya, salah satu dari 8 orang itu padahal warisnya belum dibagi. Tetap dia dapat sempurna. Dibagi 8 dulu. Ya, nah 8, satu dari 8 itu nanti kan dibagi oleh anak-anak dari yang meninggal itu, dibagi lagi untuk penerima warisnya, ya, tanpa dicampuri oleh 7 orang, terserah dia, ya. Mungkin silakan Pak, monggo. Apa Pak? Apa? Oh iya, bukan musik, ya. Musiknya tidak boleh. Ya, musiknya tidak boleh. Ya.
Jelas tidak boleh. Itu keyakinan kita. Ya tergantung. Saya nggak ada yang hafal satu pun, saya nggak ada yang tahu nyanyi Roma Irama. Judi, mungkin pesannya bagus. Begadang jangan, nah pesannya bagus. Tapi kalau diiringi apa musik, nah itu yang tidak bolehnya. Demikian. Bapak penyuka Roma Irama ya? Oh. Iya ya, silakan. Ya, enggak. Gimana Mas? Betul. Hibah namanya. Hibah. Hibah. Harus adil. Tidak. Harus adil. Dikumpulkan semua anaknya. Ya. Ya kalau sesuai warisan ngapain dihibah? Ya. Mendingan dibagi sesuai warisan nanti sesudah meninggal. Cuma ada risikonya. Ketika dibagi waktu dia masih hidup, maka si bapak tidak boleh memanfaatkan hartanya. Kenapa? Karena sudah dia kasih. Ya, sudah dia kasih. Dan harus adil, dikumpulkan anak dalam satu kesempatan, bukan dikasih orang per orang, yang lain tidak tahu. Akan jadi sengketa sesudah orang tuanya mana bukti hibahnya? Ya bapak bilang ke saya, ya saya nggak tahu, bapak ngasih ke kamu, akhirnya sengketa. Ya demikian. Ada yang lain, silahkan. Ya dibagi ya rata semua, dibagi rata untuk anak perempuannya. Iya. Udah dapat ya? Dapat saudara yang meninggal itu ya, bapaknya dapat ya? Iya, dapat. Ada yang lain, silakan. Cukup? Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis ke berapa? Jadi di sini ada penguatan tauhid ya, akidah ya. Maksud dari tidak masuk surga itu jangan diartikan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya, artinya ada peluang baginya masuk surga selama dia bukan orang kafir. Ya. Selama masih ada tauhid dalam dirinya, tetap dia masuk surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Hadis ke-311. Hadis ke-311 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nishatin." Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh pemberiannya kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kikil kambing. Apa kikil kambing, Pak? Kulit ya, kulit. Iya. Ya makan kambingnya, kulitnya dikasih tetangganya. Kalau dia ikhlas, ya. Kalau dia ikhlas, ya. Mungkin ini sederhana. Ya. Karena mungkin tidak semua orang senang yang namanya kulit kambing. Ya, tetapi yang paling bagus tentu kita ngasih sesuatu yang baik. Allah katakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Ya. Jadi
tidak disebut baik, ya, sampai kita memberikan sesuatu yang kita cintai, termasuk dalam bentuk makanan. Ya, tapi barangkali jangan-jangan yang dia makan juga gigil kambing. Dia bagi ke orang, ikhlas, ya insya Allah. Maka kata Nabi, la tahqiranna. Ya, jangan dianggap remeh. Artinya apa, Pak? Ya, kebaikan sekecil apapun yang penting ikhlas. Ya. Yang penting dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya. Ya, itu ya menurut manusia kecil. Ya, menurut manusia kecil tapi besar di sisi Allah. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya. Sebaliknya, ada sesuatu yang dianggap besar, ya, dia ngasih barangkali, ya, kambing, satu kambing, tapi tidak ikhlas, ya, ingin dipuji, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ya. Jadi kata Nabi kita, la tahqiranna, jangan sekali-kali seorang perempuan meremehkan pemberian kepada tetangga meskipun yang dia kasih adalah kulit kambing atau kikil, ya, yang dia kasih, ya, atau mungkin ya sesuatu yang sangat sederhana, ya, sayur barangkali, ya. Kenapa? Karena Nabi bicara kepada orang Arab yang senang makan kambing, makan sate dan seterusnya. Mungkin kita ya sayur dan nasi dan sebagainya, ya, karena ya di kampung dikasih beras setengah kilo itu sangat istimewa, ya, karena saya orang kampung. Ada orang kampung nggak punya beras, dikasih beras dan sebagainya, sesuatu yang sangat istimewa, ya, dengan keikhlasannya. Ya, berapa banyak kata ulama sesuatu yang besar tidak bernilai di sisi Allah karena ketidakikhlasannya. Ya. Hadis berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu ay yaghriza khashabata fi jidarih, summa yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan satu batang kayu di temboknya. Ya. Jadi janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan satu potong kayu atau satu batang kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini? Ya, demi Allah, aku akan melemparkan, ya, sunnah ini di antara pundak-pundak kalian. Nah, apa maksud dari hadis ini? Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya menanam pohon. Ya, ini yang pertama, sunnahnya menanam pohon. Ada 7 kata Nabi perkara, ya, ada 7 perkara yang, ya, pahalanya tidak akan putus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Salah satu di antaranya menanam pohon. Ya. Jadi selama pohon itu, ya, terasa manfaatnya oleh keluarganya, apalagi oleh orang lain, maka selama itu dia dapat pahala. Ini sunnah menanam pohon. Baik pohon itu, ya, berbuah ataupun tidak. Ya. Jadi begitu dimuliakan orang yang menanam pohon. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Ketika dia tanam tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, kalau sampai mengganggu tetangga, ini yang bahaya. Ya, ini yang tidak boleh. Ya. Kalau dia tanam di tanahnya, dia tanam di rumahnya, ya. Tapi kalau sudah mengenai tembok rumah orang, nah itu yang tidak boleh. Ya. Tapi selama, ya, berkisar antara tanahnya, antara rumahnya, ya, dia dapat pahala. Jadi Nabi katakan 7
Ya, orangnya sudah meninggal dunia, selama pohon itu ada, ya, selama itu dia mendapatkan aliran pahala, transferan pahala, ya, dengan syarat, saya ulangi, tidak boleh mengganggu orang lain, terlebih tetangga. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Wa anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, anna Rasulullah SAW qala, adalah Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarah, jangan sekali-kali dia menyakiti, mengganggu tetangganya, ya, dengan apapun bentuknya, ya, termasuk hati-hati kita bikin acara, ya, walimah, ya, pernikahan anak, ya, hati-hati Pak, ya, tiba-tiba jalan ditutup, ya, harus benar-benar dapat persetujuan, ya, walaupun sebenarnya dapat persetujuan, kalau di jalan sebenarnya tetap tidak baik, tetap tidak boleh, karena jalan itu untuk orang lewat, ya. Jadi fala yu'dhi jarah, jangan sekali-kali dia mengganggu, menyakiti tetangganya, apapun bentuknya, ya, baik lisan, ya, suara, sikap, ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, dosa atau kejahatan yang dilakukan kepada tetangga dibanding dengan orang lain, dosanya sama tapi lebih besar dosanya yang dilakukan kepada tetangga. Ya, misalkan sama-sama nauzubillah min zalik, sama-sama ngambil uang, nauzubillah min zalik, ya. Mengambil uang tetangga dengan mengambil uang orang, jenis uang, jumlah uang yang diambil sama, ya, tapi lebih besar dosanya mengambil uang tetangga. Demikian juga zina. Ya, zina, nauzubillah min zalik. Zina dengan orang jauh, dengan tetangga, lebih besar bahayanya, hukumnya zina dengan tetangga, ya. Jadi begitu mulianya keberadaan tetangga di dalam agama kita. Maka kata Nabi, fala yu'dhi jarah, ya, jangan sekali-kali dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamu wajib 1 hari, sunnah sampai hari ketiga, ya. Jadi kita muliakan tamu kita, wajibnya 1 hari. Datang tamu, nginep di rumah kita, disuguhin makan yang terbaik, tentu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sampai berapa? Sampai 1 hari 1 malam. Lebih dari itu terserah kita, sunnah hukumnya, ya. Kemudian setelah 3 hari tamu tidak boleh keenakan, sebaiknya dia jangan lebih dari 3 hari, ya. Ya, kecuali keluarga dekat, keluarga sendiri, mau kemana dia, ya. Orang kita juga senang dia lama di rumah kita, ya. Jadi ini indikasi tanda keimanan kita, 1, tidak mengganggu tetangga, menghormati tamu, ya, menghormati tamu. Nanti ada pembahasan khusus tentang, ya, ikramud duyuf atau takrimud duyuf, memuliakan tamu, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, hendaklah dia berkata baik, au liyaskut, kalau dia tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam.
Ya, berkata baik itu ya tentu baca Quran, ya tentu ya zikir, ya nasihat. Ya. Kalau tidak ya diam. Itu ciri tanda orang beriman. Ya. Maka orang mohon maaf yang senang nyanyi, ya kembali tadi Roma Irama bapaknya. Itu baik apa tidak itu? Ya. Padahal Allah katakan, ya, ada istilahnya ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ada namanya kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, ucapan-ucapan baik apa? Al-Qur'an, zikir, ya, nasihat. Ya kalau nyanyian musik apa? Masuk apa? Masuk baik apa tidak? Wallahu taala. Ya. Walaupun tadi pesan judi diiringi musik, begadang diiringi teng enggak ada itu baiknya. Ya enggak ada. Maka Bapak yang udah ngaji, udah mulai malam ini jangan dengerin Roma Irama lagi. Insyaallah bisa, Pak ya? Ya, insyaallah ya. Itu cara apa tanda ciri seorang mukmin. Ya. Yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang dapat memberatkan timbangannya di hari akhir. Ya. Saya baca kemarin hadis di pengajian di Syuhada. Setelah Rasulullah menggambarkan dahsyatnya hari akhir, kita berkumpul di padang mahsyar, ya, hanya kita dengan Allah, diperlihatkan seluruh amal baik buruk dan kita, amal baik dan buruk kita diperlihatkan. Maka Nabi menutup dengan ungkapan, ya, hendaklah kalian ya membebaskan diri kalian dari neraka. Ya, dengan apa? Walau bisyikki tamrah. Bebaskan diri kalian dari panas api neraka meskipun dengan separuh kurma. Ya. Fa illam tajid, jika kalian tidak punya, kalian tidak bisa bersedekah karena mungkin kita mohon maaf, ya jangankan untuk dibagi, untuk makan diri sendiri saya barangkali susah. Dengan cara apa kita membebaskan diri kita dari neraka? Fabi kalimatin thayyibah. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka ini, ya ini kiat. Ya, ketika saya akan bicara, pertimbangannya apa? Ini bisa memasukkan saya ke surga apa tidak? Ya. Ketika saya mengeluarkan kata kalimat dari mulut saya, kira-kira menyelamatkan saya dari neraka apa tidak? Itu pertimbangannya. Ya. Yang penting saya sudah puas, sudah saya sampaikan, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Pertimbangan kita bicara adalah bagaimana dengan apa yang keluar dari lisan kita itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itu kata Nabi itu. Ya. Selamatkan diri kalian dari neraka walau bisyikki tamrah. Meskipun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak punya, ya, mungkin orang miskin, separuh kurma juga nggak ada, maka ada cara terbaik membebaskan diri dari neraka. Dengan apa? Ucapan-ucapan yang baik. Al-Quran, ya, nasihat, baca hadis, ya, ucapin salam ke orang, ya. Kemudian nanya gimana kabar keluarga. Niatkan karena Allah semua. Ya, itu insya Allah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Silahkan azan, kita lanjutkan setelah azan.